Nah, Udah. silakan dimulai. Silakan dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Sebelumnya untuk saya uji ucapkan terima kasih uji kompre banyak ini Ibu ya. kepada Ya. Bapak dosen yang telah memberikan waktu kepada saya dalam ujian komprehensif. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena barusan ada sedikit masalah ya Pak mengenai jaringan komputer saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, yang terhormat Bapak dosen. Ya, baik Ibu. Jadi Perkenalkan saya dari Kabupaten Tasikmalaya dari TK Miftahul Khair, Pak. ya baik. Untuk uji komprehensif ini Ibu nanti kita bagi menjadi 3 sesi Ibu ya. Ya, Yang pertama, Ibu mempraktekkan untuk, mengajar, tidak perlu lama, tapi rambu-rambu dari, mengajar itu dipenuhi. Kemudian nanti setelah itu, saya akan menggali dari dokumen yang telah Ibu upload, ya, termasuk praktek hari ini. Kemudian di akhir sesi nanti ada tes baca tulis Al-Quran. ya siapa? Silakan Ibu untuk melakukan praktek mengajar dulu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Nah, Alhamdulillah ya, kabar hari ini semuanya baik-baik saja, baik semuanya. Nah, siapa yang tidak hadir sekarang? Oh, Alhamdulillah ya, udah hadir semuanya. Sebelumnya, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu bersama-sama. Ya, Alhamdulillah ya, sudah semangat semuanya untuk membuka belajar hari ini. Hari ini Ibu akan membahas mengenai tata cara sholat. Anak-anak di rumah udah pada sholat belum? Oh, udah ya, tadi udah sholat subuh ya. Oh, kenapa ada yang tidak sholat juga ya? Oh, mungkin apa namanya? Oh, ke siangan, jadi nggak sholat subuh. Iya, kemarin kalau kalian nggak lupa nih, Ibu membahas mengenai apa ya? Betul sekali, Ibu membahas mengenai sholat. Sholatnya sholat apa? Sholat maghrib, betul sekali. Nah, hari ini Ibu akan menayangkan mengenai video pembelajaran. Coba diamati ya bersama-sama adik-adik. Nah, udah dilihat ya videonya. Tadi Ibu eh, membahas mengenai apa itu tampilan videonya? Iya, di sana dipaparkan apa namanya hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Betul sekali. Adik-adik udah pada pinter ternyata ya. Jadi tadi adik-adik sudah dapat menjawab. Yang pertama yang membatalkan sholat itu apa? Yang pertama adalah apabila ngobrol. Apabila apa lagi? Apabila eh makan. Terus tertawa hebat. Ada yang jawab kentut juga ya. Hebat adik-adik semuanya udah pada pinter hebat ya. Suka rajin sholatnya di rumah? Atau kalau yang laki-laki sholatnya di mana? Di masjid. Hebat sekali ya. Nah, itu. Jadi pada hari ini kita akan praktek bersama-sama ya mengenai tata cara sholat yang benar itu seperti apa. Sopnya juga sama diatur ya barisannya juga. Ya coba adik-adik semuanya baris. Ya Ibu. Ya yang dan hebat ya.
Adik-adik sudah bisa meniru gerakan sholat sambil dinyanyikan juga ya. Ya, udah tahu gerakan sholat itu dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan bacaan salam. Hebat sekali ya. Nah, kalau sudah dipraktekkan nanti adik-adik juga harus dipraktekkan di rumah ya bagaimana cara sholat yang benar itu sama orang tua tentunya. Ya, alhamdulillah ya pada hari ini udah selesai. Nah, istirahat dulu. Ya, masuk kembali ya. Ya, tadi adik-adik masih ingat kan? Tadi ibu guru telah memaparkan mengenai tata cara sholat. Sholat itu apa? Yang tadi sudah dipaparkan sama ibu guru bahwa sholat itu harus khusyuk ibu katanya. Oh iya, bahwa sholat itu tidak boleh ngobrol, tidak boleh makan, tidak boleh eh, tertawa, kentut juga ya Ibu Guru. Iya, hebat. Nah, bagaimana adik-adik di sini semuanya senang gak belajar hari ini sama Ibu? Ya, Bu Guru, aku senang sekali belajar hari ini. Oh iya, nah tadi kan ada yang main balok, ada yang main puzzle, itu dirapikan dulu ya. Iya, Ibu Guru, aku kan suka kalau suka merapiin mainan kalau habis main-main. Oh, hebat sekali. Iya. Nah, aku juga mau menyapu ya, Bu Guru ya. Ini ada sampah. Oh, hebat sekali deh. Yuk, dirapiin dulu ya. Kalau udah rapi semuanya, nanti kita boleh pulang. Oke, baik ya, Bu Guru. Nah, dirapiin. Nah, kalau begitu, besok kita akan ketemu lagi dengan materi yang baru ya dari Ibu Guru. Ibu Guru mau apa namanya? Belajar lagi mengenai apa namanya? Sholat duha, ya. Sholat duha itu apa, Dek? Ada yang tahu nggak? Iya, Bu Guru, aku tahu sholat duha itu supaya dapat rizki. Oh, hebat. Adek tahu dari mana? Aku suka tahu karena ibuku suka sholat duha. Oh iya, hebat ya. Untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan belajar mengenai sholat duha. Ya, siap. Nah, itu. Alhamdulillah ya, hari ini sudah selesai. Silahkan ya, boleh pulang. Nah, antri ya, barisnya sesuai dengan antrian. Ya, siap Bu Guru. Terima kasih. Terima kasih Pak, udah selesai. Ya, baik. Itu tadi untuk prakteknya Ibu ya. Kemudian untuk eh, jadi di dalam sudah ini ya tadi ada doa, kemudian tujuan juga disampaikan ya, dan pembelajaran, kemudian ada materi, kemudian ada evaluasi, mungkin pertanyaan-pertanyaan untuk menguji apakah yang disampaikan itu sudah dikuasai oleh siswa atau belum, kemudian klarifikasi di akhir, nah kemudian juga nanti menutup dengan doa. Nah, Ibu, untuk Ibu kelas berapa ngajarnya ya? Kelas PAUD Pak, TK, Oh, PAUD TK ya. Jadi, Taman Kanak-Kanak. ya, ya. Kalau Ibu membuat pancingan ke anak-anak, bagaimana Ibu? Misalnya itu Iya, dikasih pertanyaan. Anak-anak kalau mau sholat itu harus dipersiapkan apa dulu? Oh ya, ya Bu Guru, kita harus mempersiapkan baju yang bersih karena kalau pakaiannya kotor nanti batal sholatnya. Apalagi kalau di pakaian kita itu ada najisnya, seperti ini katanya seperti kotoran cicak gitu. Apalagi yang harus dipersiapkan sebelum sholat. Ini Bu, katanya harus wudhu dulu gitu. Pak.
Ya, itu untuk, pancingan ke Iya. siswa ya. Jadi beberapa kebetulan kalau karena ini anak-anak memang harus konkret ya. Iya, Pak, harus yang Iya, konkret anak-anak konkret PAUD mah ya. terkait dengan yang mereka alami sehari-hari, termasuk tadi kotoran cicak itu memang, ada di sekitar ya. Iya, Jadi ada di itu bagus, sekitar, nampak ya. nampak sekali itu bagus. Jadi kemudian, itu nanti ada kalau di istilahnya itu kan higher order thinking skill gitu ya, Iya. berpikir sedikit lebih di atasnya gitu. Pernah nggak Ibu, membuat pertanyaan tapi siswa itu tidak anak-anak itu tidak bisa menjawab atau bengong gitu Ibu? Hmm, Pernah nggak misalkan kira-kira, Kak? apa ya, lagi. Ngasih pertanyaan tapi kok Pernah anak-anaknya itu, pernah oh, mengenai apa ya, mengenai ditanya Allah gitu kalau nggak salah. nah kadang-kadang kan anak-anak itu bingung bengong gitu ya, terus Dia bingung, bagaimana bingung Ibu jawabnya. bagaimana Ibu membuat pancingan supaya anak itu, berpikir ya, berpikir untuk mencoba memahami apa yang Ibu tanyakan itu. Bagaimana Ibu membuat pancingan-pancingan ke siswa atau anak-anak gitu? Kak, jadi pertanyaan itu kan sebenarnya diberikan ke Oh anak iya Pak, atau seperti ini misalkan, nah anak-anak kita itu ciptaan ciptaan Allah atau buatan Allah gitu, atau eh, rumah rumah ciptaan Allah atau buatan manusia gitu Pak. Jadi antara ciptaan dengan buatan gitu Pak perbedaannya. Kalau ciptaan kan itu ke Allah Subhanahu Wa Taala, kalau buatan lebih ke manusia yang membuat gitu Pak. ya ya itu. Jadi ada, istilah khusus ya yang Jadi memang kadang anak-anak teh bengong dulu, Pak. iya, Ciptaan apa buatan gitu, Pak. Misalkan apa namanya ayam buatan manusia apa ciptaan Allah? Bengong dulu dia teh gitu, Pak. Itu iya ya. termasuk ya, Pak? Iya termasuk itu, Bu, ya. Karena di situ kan anak diminta untuk membedakan, makna ya, ya Iya, kalau sama-sama, membuat, sama-sama menciptakan, mengadakan, tapi yang satu untuk hak dari Allah, yang satu kan dari makhluk itu ya. iya, Itu termasuk itu nanti untuk menanamkan akidah ya kepada iya. anak-anak masuk. Jadi itu sudah termasuk berpikir yang, di Baik. atas, jadi memancing pertanyaan pada anak-anak. Iya. Kemudian untuk kebetulan karena ini anak-anak jadi filosofinya tidak tidak, anu ya, tidak diberikan karena belum 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 mampu. Kemudian untuk, itu kan banyak ya Bu, siswanya ada berapa kalau Ibu di rumah di kelas itu? Kebetulan saya teh ada dua lembaga, Pak, TK sama Kober. Kalau Kober itu kan usianya dari 2,5 tahun sampai 4 dan 4 sampai masuk SD-nya, masuk SD-nya di TK gitu, Pak. Jadi yang TK-nya kebetulan sekarang sedikit, Pak, ada 15 siswa. 15 siswa ya yang TK Bu ya? Ya, Itu sudah cukup ya? Nah Ibu kan 15 siswa itu kan punya kemampuan yang berbeda-beda Ibu. iya, Bagaimana terdiferensiasi ya, Ibu Pak. dalam kelas itu menangani, kemampuan anak yang beda-beda itu, Bu? Mungkin bisa diceritakan pengalaman Ibu menangani dari mulai yang anak yang perhatiannya kurang atau mungkin, tidak, tidak terlibat dalam pembelajaran sehingga, dapat terlibat dengan apa yang Ibu sampaikan. Itu mungkin Ibu cerita yang pengalaman selama ini saja, Ibu. Iya Pak, di TK saya itu anaknya ada yang hiperaktif sekali Pak. Jadi nggak bisa diem si anak itu. Jadi kalau belajar itu suka nggak bisa duduk sih, nggak bisa duduk di kursi gitu. Jadi pembelajarannya nggak fokus. Yang kedua ada anak yang apa namanya dia itu nggak diem tapi auditori karena melalui pendengaran Pak. Tapi masuk gitu Pak yang disampaikan guru itu dia itu tahu gitu Mmm, ada yang itu terus yang ketiga mak anak itu
kalau fokus itu, kalau mau belajar itu suka yang warna-warni gitu, Pak. Berwarna, ada warnanya, ada gambar-gambar yang menarik gitu, Pak. Jadi lebih ke visual ya, Pak itu. Gitu, Pak. Iya, iya. Baik, itu untuk kami ya di cara mengatasi dari beragam siswa ya, Bu, ya. Iya. Nah, kalau, eee, Ibu kemarin nembat proposal PTK juga, Ibu? Membuat, Pak, Apa, tentang apa Ibu mengenai proposal PTK? apa, Pak, mengenai ini tentang apa? Bermain peran, Pak, dalam tata cara sholat. Misalkan anak itu bermain peran jadi imam, jadi makmum bagaimana, kalau jadi imam bagaimana gitu, Pak. Oh, bermain peran ya, Jadi hadir ya lebih ke main perannya. gantian, Bu, ya jadinya ya? Iya gantian, Pak. Kadang Pak itu teh kalau sedang apa namanya mau ayo sekarang kita mau sholat harus apa dulu azan dulu Bu. Apa itu teh ramai anak-anak teh Pak berebut gitu. "Ih, aku dulu gitu. Sampai berebut gitu. Jadi ada Mhm, yang bermain perannya, ada yang jadi imam, makmum, ada yang azan, ada yang iqomah gitu Pak. iya, baik. Kemudian kalau, karena ini TK, Bu, ya, jadi kan, Iya. cara membuat penilaian itu kan bisa kalau kuesioner kan kayaknya nggak mungkin, Bu, ya. Terus bagaimana Ibu memberikan penilaian pada anak-anak itu? Kalau kuesioner mah lebih ke ini Pak, ke gambar Oh, anak-anak. gambar? Iya. Misalnya gambar apa, Bu? Atau gambar ini misalkan ruku, gerakan ruku itu yang mana gitu Pak. Jadi anak oh melingkari, oh ruku ini yang ini gitu Pak. Kalau anak-anak mah lebih lebih yang komplit gitu Pak. Kalau Iya, mungkin kalau misalkan kalau kita misalkan asesmen awal pembelajaran, kita kan perlu tahu karakter anaknya itu seperti apa. Saya membuat asesmen diagnostisnya itu lewat orang tuanya. Misalkan ini anaknya gimana, cara solusinya gimana. Jadi nanti disesuaikan sama pendidiknya, Pak. Oh, karakter anak ini seperti ini. Kalau marah, misalkan orang tuanya kan di sana memaparkan gitu kalau anaknya marah suka di gimana ini solusinya gitu. Jadi nanti dipadukan sama pendidik gitu Pak, karakter-karakter anaknya gitu. iya. Pernah Ibu minta bantuan teman untuk membantu mengamati dari siswa itu, Ibu? Gurunya ada berapa di TK itu? Gurunya ada dua Pak. Ada 2 ya, berarti kan Iya, Ibu bisa kolaborasi ya dengan temannya untuk mengamati, karena kalau Ibu sendiri kan, iya, iya satu ada guru Pak yang iya, mengamati ya. ada bantuan mengamati gitu ya, sehingga nanti hasilnya didiskusikan, sehingga nanti untuk, penilaiannya lebih relatif lebih objektif gitu. Ya Iya sebenarnya kalau gitu. sendiri itu bukan masalah objektif dan nggak objektif ya, tapi karena keterbatasan kita, me mengamati siswa atau anak ya, apalagi anak ini kan nanti kalau yang anak yang hiperaktif tadi kan mungkin kita perhatiannya tercita ke sana sehingga untuk yang, anak yang lain mungkin tidak bisa terperhatikan gitu. Sehingga, Iya gitu Pak. eee, penting juga untuk ada apa ya, teman yang mengamati. Kalau tidak nanti Ibu juga karena sekarang zamannya HP, bisa direkam juga Ibu ya, direkam, Iya, nanti setelah selesai kan Ibu bisa memutar rekamannya sehingga, meskipun tadi tidak mengamati secara visual dengan mata, nanti kan bisa dengan bantuan rekaman tadi. Jadi iya. itu juga bisa untuk kemudian kalau, sebenarnya tujuan PTK itu apa Bu, tujuannya Bu? Meningkatkan itu kompetensi Pak pendidiknya. Nah, ya meningkatkan ya jadi untuk apa, kemampuan dari anak didik ya atau Iya. murid, eee, meningkat. Nah, karena tujuannya meningkat, kalau belum meningkat terus gimana langkah kita? Diadakan tindak lanjut lah, tindak lanjut lagi Pak.
Ya, betul. Refleksi. Ya, dilanjutkan lagi ya dengan Iya, tugas misalkan, yang misalkan, iya, berikutnya, diberi tindakan lagi gitu ya. iya gitu Pak, betul. Nanti ya sampai dengan betul-betul ada peningkatan ya. Karena tujuan peningkatan jadi di awal kita tidak punya target harus berapa kali, harus harus, berapa jam, itu enggak ada. Tapi berhenti manakala tujuan dari PTK itu sudah terpenuhi. Dan PTK ini unik ya, artinya kelas ini tahun ini ada 15 siswa, belum tentu nanti misalnya hasilnya siklusnya 3 kali ya, nanti tahun Iya, depan belum tentu 3 kali ya, karena siswanya atau objeknya itu berbeda. Jadi iya, meskipun sekolahnya sama, tapi karena objek siswanya berbeda, hasil penelitian PTK yang kemarin dilakukan itu mungkin tidak bisa diterapkan untuk siswa yang berikutnya, sehingga mungkin perlu PTK untuk anak tersebut. Jadi itu makanya dikatakan penelitian tindakan kelas, kelas. ya, sesuai dengan namanya. Ya. Iya, Kemudian untuk, eee, P5 sudah ini ya, Bu, ya, P5 untuk P5 saya kira sudah cukup untuk P5 ini, PTK sudah. Nah, sekarang kita ke nah, Bu, ya, sesi terakhir, Bu, ya, untuk baca tulis Al-Quran. Ibu bisa menulis Al-Quran? bisa Pak. Iya. Sudah menulis belum? Sudah. Coba diangkat tulisannya. Ini surat apa ini? Surat Al-Kausar Inna Pak. a'toina ya. Nah, sekarang Ibu baca mulai dari a'udzubillah, bismillah, dan seterusnya sampai ayat terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, Sadaqallahul adim. baik ya. Makrotnya sudah betul ya, untuk keluarnya huruf tadi sudah betul. Nah, kemudian inna inna itu hukumnya apa? Inna a'toina. Mad itu Pak, Mad apa? mad apa ya Pak, yang 6 harokat. Mad 6 ari harokat. disukun Pak, mad ari disukun. Masa sih? Ada mad tabi'i, ada mad wajib, ada mad jaiz, ada mad aridhi sukun ya. Kira-kira Iya. yang mana? Inna a'toina, Mad jaid mutasil Pak. mad Mad jaiz iya, ya. mad zaiz. 6 harokat ya. Iya, 6 harokat. Ya. Kenapa dikatakan jaiz? Karena ini jaiz itu wenang ya. Jaiz itu artinya apa, Bu? Jaiz Jaiz itu? teh wenang Pak apa? Hah? Jaiz teh Apa jaiz itu? itu wenang itu apa? Apa kalau wenang itu Bebas, Bu, ya. bebas itu wenang? Iya bebas Pak, Ya. wenang itu bebas. Jadi bisa 2 harokat, bisa 6 ya. Hmm. Minimal 2. Maka dikatakan jaiz atau bebas. Kalau yang satunya yang 6 tapi harus 6, apa namanya? Maja, Mat wajib ya. mad wajib. Oh iya, wajib. Wajib ya. Jadi gitu itu karena berbeda kata, maka jaiz namanya. Nanti kalau dalam satu kata namanya Mad wajib. wajib, iya. Ya. Ya.
Inna a'tainakal kautsar. Roknya rok tebal apa rok tipis? Tebal, Kenapa rapim. tebal? Kenapa? Karena sesudah itu ada patah. Ya, sebelumnya didahului dengan fathah ya. Iya, patah. Inna a'tainakal kautsar. Al-Kausar Iya, betul. Jadi roknya rok tebal. itu tebal. Inna a'tainaka fasholli lirabbika wanhar. Itu juga tebal. Iya. Inna syani'aka itu mat apa? Ada mat atau enggak? Yang mana, Pak? Inna syani'aka itu ada matnya enggak? Ada mad tobi'i. Heeh. Berapa ketukan? Iya. Berapa ketukan? Berapa panjangnya kalau Oh, mata? berapa panjangnya? Dua. Dua, ya betul. Ya, baik Ibu, saya kira sudah cukup ya. Ibu bisa akhiri. Ya, mari kita akhiri gitu dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, amin. Rekornya dimatikan Bu ya nanti. Bapak, Jangan lupa terima diupload. kasih. Terima Ya, kasih yang terhormat Bapak dosen. Alhamdulillah, terima kasih banyak sekali atas bimbingannya. ya sama-sama Ibu. Sudah lancar Ibu ini ya, walaupun tadi agak ada kendala Iya, teknis. iya. Mohon maaf ya Pak yang sebesar-besarnya. Iya, sama-sama. Iya.